Selamat berjumpa di PA Zaitun kita pada hari ini, Jumat 15 Mei 2020. Semoga kita dalam keadaan sehat, terpelihara, dan bersyukur, serta bersukacita semua. Mari kita mulai PA kita dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari kitab Ndenden kita nomor 235 di Batakap Jagaisa. Di Batakap Jagaisa gedang berngi, sangana aku medem derbih nari. Jemedak aku baser pagi-pagi, gelar duku pebelin rasku puji. Wari endah warini di bata ale, sialo kencana meriahlah ukurta. Bagaimana desken tegluhen ta ale, bas nembah muji gelar nasi badia. Kawali dege aku gedang wari, meriah tasa gulut ya sekali. Pesalanglah ukurku genduari, lah banciku waloken si mehuli. Wari endah warini di bata ale, sialo kencana meriahlah ukurta. Bagaimana desken tegluhen ta ale, bas nembah muji gelar nasi badia. Menjua-jua membantah kerina orang tua kami Zaitun GBKP Rawamangun Pulau Mas. Kita mengucap syukur pada hari ini dapat bertemu untuk bersama-sama mempelajari firman-Nya. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan Yesus juga yang telah membimbing kami untuk dapat duduk bersama melalui video ini. Ya Tuhan, mau mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing kami agar melalui sarana yang ada ini ya Tuhan, kami tetap bersatu di dalam firman-Mu dan juga di dalam doa bersama-sama dengan orang tua kami Zaitun GBKP Rawamangun Pulau Mas. Kiranya Tuhan membimbing kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hari ini pelajaran kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kalau saya bacakan dalam bahasa Karo bunyinya seperti ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 10:6 10:8. Meriahlah atendu kata waripe, ertotolah kata waripe, jana katakanlah bujur man dibata ibasi kugak panape. Endame si ngena ate dibata ibahandu ibas gelundu selaku kam kalak si enggo resada ras Kristus Yesus. Orang tua kami yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus hari ini menyampaikan kepada kita melalui jemaat di Tesalonika untuk mengingat 3 hal yang dikehendaki Allah kita untuk kita perbuat sebagai pengikut Kristus. Menurut Rasul Paulus ini, 3 hal ini adalah ciri kehidupan orang Kristen yang mudah dikenali dan harus kelihatan
di kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pertama, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Coba kita buat sekarang untuk ingat-ingatan kita ya, kita pergunakan dengan jari. Yang pertama, jari kanan kita katakan bersukacitalah, kanan seperti ini. Yang kedua, jari kiri berdoalah. Sudah dua ya. Dan yang ketiga, kita satukan menjadi bersukacitalah. Bisa? Kita ulang ya, sekali lagi. Jangan sampai lupa dan kita ingat-ingat. Yang pertama, bersukacitalah. Yang kedua, berdoalah, dan disatukan menjadi bersukacitalah. Ya, keren. Zaitun GPKP Rawamangun. Nah, 3 hal ini. Yang pertama, bersukacita. Kita kan senang melihat orang bergembira wajahnya, seperti melihat sinar matahari pagi yang cerah, semangat, penuh energi, penuh aktivitas, penuh kebaikan bagi sesama dan dunia. Hati yang gembira adalah obat. Allah memperhatikan wajah kita dari pribadi lepas pribadi, satu persatu dilihat yang ini hari ini cemberut atau tidak. Kita lihat dari mulai Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, bagaimana Allah yang maha kuasa itu, yang baru selesai menciptakan langit dan bumi, memperhatikan wajah seseorang. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Coba kita perhatikan sekeliling kita. Siapa yang sering atau selalu kita lihat bersukacita? Seringkah dia mengalami penyakit di dalam kehidupannya? Coba kita perhatikan ya. Jadi Allah sungguh memperhatikan orang-orang yang bersukacita, dan Allah kurang senang kalau kita bermurah durja, apalagi karena hal-hal yang mau kita rencanakan yang kurang baik kepada sesama. Yang kedua, yang nanti akan menjadi penekanan di dalam PA kita hari ini adalah berdoa. Berdoa merupakan nafas hidup orang Kristen. Jika kita tidak mendapat oksigen yang cukup, kita akan lemas dan sakit dan mati. Begitu juga berdoa merupakan alat komunikasi kita dengan Allah. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan kita akan rusak ya di dalam rumah tangga, bahkan bisa terputus dan bahkan bubar. Itu pentingnya berdoa. Dan yang ketiga tadi yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan ingin dipuji dan disembah karena Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Mengapa kita lupa bersyukur dan mengucap terima kasih untuk apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, termasuk juga hari ini? Coba kita daftar apa saja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Pasti banyak sekali, mungkin lebih dari 10 list yang kita bisa daftarkan. Nah, hari ini secara khusus kita mendalami tentang tetaplah berdoa. Mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa? Yang pertama, agar berdoa itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kaya dengan rahmat, yang sudah menyelamatkan kita. Kita lihat bagaimana keberadaan kita waktu kita
diselamatkan oleh Tuhan dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita ini orang-orang yang sudah mati di hadapan Tuhan sebenarnya. Ya, tidak ada gunanya kita ini. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Ia menyelamatkan kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja, dan Tuhan senang kita datang kepadanya setiap saat di dalam doa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berulang kali mengajak supaya kita berdoa kepadanya dan mengajarkan secara khusus bagaimana cara berdoa yang dikehendaki oleh Allah. Kita baca dari Matius 6 ayat 6 sedikit ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini tersembunyi itu bisa dikatakan tempat yang rahasia, ya, tidak diketahui oleh kita di mana Allah itu. Makanya kita diminta supaya selalu berbuat baik, karena kita tidak tahu Tuhan kadang-kadang datang dalam keadaan yang tidak kita ketahui. Juga dikatakan di sini kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dia ada tapi dia bersembunyi di hadapan kita, supaya kita juga datang kepadanya, tidak di tempat yang ramai yang harus dilihat orang. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi gaya hidup kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, agar kita mendapat hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Apalagi menjalani hidup ini sangat berat, ya. Menurut saya kalau berkeluarga juga berat, tidak berkeluarga juga berat. Pokoknya semuanya serba menantang dan berat. Tantangannya besar. Pilih A atau pilih B, begitu ya. Nah, tapi yang utama kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan tuntun. Ingat Musa yang memimpin orang Israel yang sangat-sangat keras kepala, sombong, ya, sok tahu, tegar tengkuk, bebal, wah semua yang sejenis, ya begitu ya. Kalau yang ada yang sejenis, ya itu termasuk orang Israel begitu. Nah, tapi Musa selalu berkomunikasi, berdoa kepada Allah. Jadi Allah memberikan dengan jelas perintahnya. Buat ini, buat itu, serang bangsa yang ini, ya, tinggal dulu di kemah, berangkat lagi pasukan, seperti itu. Musa mendapat hikmat semuanya karena dia berkomunikasi, ya, berhubungan selalu, berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya, juga bagi anak-anaknya yang mengikuti perintahnya. Selalu ada jalan keluar. Maka ulah kita juga jatuh ke dalam kesombongan kalau doa kita sering dijawab, misalkan seperti itu ya. Kita orang tua sering minta didoakan, ya. Jadi kita tetap percaya bahwa jawaban doa kita itu Tuhan yang memberikan. Tuhan yang menuntun kita untuk memberikan jawaban doa kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, jadi tadi yang kedua, supaya kita mendapatkan jalan keluar terus, ya, di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, Allah senang kita datang, bermohon dan meminta kepadanya. Datang saja sudah senang, ya, apalagi memohon.
seperti anak kecil kepada ayahnya, kepada bapaknya. Pasti secapek-capeknya bapak, kalau anaknya yang datang kepadanya menyapa, "Udah sampai Pak dari pekerjaan," pasti dia senang sekali. Nah, ada juga yang mengatakan, ada yang berpikiran, malu minta terus sama Tuhan. Begitu. Loh, kok malu ya? Berarti hubungan kita itu tidak dekat dengan Allah. Siapa anak-anak yang tidak mau datang kepada bapaknya? Sekali sedikit diambil permennya, sedikit diambil pakaiannya, wah pasti langsung ngadu kepada bapaknya. Nah, orang tua yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, memang kita tidak tahu waktu Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Alkitab senantiasa memberikan kesaksian bahwa doa-doa itu selalu diperhatikan oleh Allah. Ada satu kesaksian di Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Bagaimana kehidupan Rahel. Bapak Ibu ingat, Rahel adalah istri Yakub yang sangat dikasihi, dan Rahel itu juga sangat cantik, sehingga Yakub pertama kali jatuh cinta kepada Rahel. Tapi namanya orang timur, orang tuanya memberikan Lea dulu. Nah, pada saat masih mudanya, Rahel merasa hebat juga barangkali ya, karena dikasihi sekali oleh Yakub. Tapi lama-lama begitu berumah tangga, kakaknya Rahel melahirkan anak pertama, anak kedua, sampai anak keempat dia juga belum mempunyai anak. Lalu mulailah memberikan gundiknya bukan gundik ya, hamba si Rahel. Hambanya melahirkan 2 anak. Nah, hamba Lea lagi melahirkan juga 2. Sampai akhirnya sudah 11 anak Yakub itu, Rahel belum juga mempunyai anak. Nah, ini juga proses ya, proses untuk kita tetap percaya Allah itu baik, dan tetap percaya bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Allah tidak pernah menutup telinganya untuk doa kita. Tetapi yang Allah inginkan kita percaya kepadanya, kita merendahkan diri bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ya memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga Rahel yang dulunya mungkin dia tidak mengenal Tuhan, akhirnya dia datang kepada Tuhan dan juga bermohon. Kita baca dari Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Alangkah bahagianya Rahel ya, mungkin dia sudah tua saat itu, sudah kurang cantiknya, tapi saat itu Tuhan mendengar doanya, dan Rahel semakin percaya kepada Allah, bahkan berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Dan kalau kita membaca lagi kisahnya, memang Allah memberikan yang paling kecil Benyamin untuk anak Rahel dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Zaitun kami yang kami kasihi, di saat ini masa kita di rumah, kita merasa tidak bebas,
tapi kita sudah diajarkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tidak nyaman, yang perlu jalan keluar, ya, yang menyesakkan, kita bawa ke dalam doa. Karena Allah yang penuh rahmat itu kaya raya, bisa memberikan segala sesuatunya kepada kita dengan caranya yang sangat rahasia dan kita tidak ketahui. Yang Allah mau, kita tetap datang kepadanya kapanpun, dikatakan ya. Jadi dikatakan tadi supaya kita itu berdoa di 1 Tesalonika 5 ini dikatakan tetaplah berdoa. Yang penting jangan sampai putus 3 hal ini. Ayo kita belajar lagi tadi tangan kita. Yang pertama, bersukacitalah, berdoalah, mengucap syukurlah. Ya, 3 ini kapanpun, dimanapun, ya, tidak boleh kita lupakan. Ini menjadi jati diri kita, ciri khas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau ada di gereja, apalagi Zaitun yang serbut-serbut atau cemerut, itu bukan Zaitun GBKP Rawamangun Pulau Mas, pasti dari luar. Tapi kalau yang cirem-cirem, itu pasti, ya, itu pasti Zaitun dari GBKP Rawamangun Pulau Mas. Tidak pernah lupa dengan senyumnya, dengan ketawanya, dengan ucapan syukurnya, dan berdoa kapan saja di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, baik suka maupun duka, baik waktu lagi untung maupun lagi rugi, ya, karena Tuhan yang memelihara kita selalu. Demikian PA kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang menjelaskan lebih jauh lagi akan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur telah belajar sebagian dari isi Alkitab-Mu ya Bapa di PA Zaitun ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya di dalam seluruh hidup kami dapat senantiasa bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ya Bapa, karena semuanya ini kami panjatkan ke hadapan-Mu beralaskan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pertua kita, Pertua Nande Elias Nuraya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan ucapan syukur kita, sambil kita angkat lagu pujian kita dari kitab Den-Den kita nomor 445, Si Pepulung Persembahan. Si pepulung persembahan si endos kendake mandi bata tanda beriah kuku dan pasu-pasuna si simpar
suna asa singgo isi kape asa singgo ikotoke en pengatakan jujurka tentang ibadah. Orang tua kami yang kami kasihi, saat ini tiba saatnya kita akan berdoa syafaat untuk persembahan juga bangsa dan negara dan gereja serta pergumulan kita. Lalu nanti kita tutup dalam doa Bapa kami dalam bahasa Karo. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada PA Zaitun hari ini. Kami juga masih dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh dipakaikan untuk gerejamu ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu, firman-Mu, dan juga untuk pelayanan diakonia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang saat ini ya Bapa menghadapi wabah penyakit corona. Kiranya Tuhan yang menolong pemerintah kami agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan juga ya Bapa di dalam menangani COVID ini ya Tuhan, supaya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh pimpinan daerah ya Bapa, agar rakyat Indonesia ini semuanya boleh terbebas dari COVID ya Bapa. Begitu juga bagi anak-anak-Mu yang terpapar COVID. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan agar mereka boleh terbebas dari wabah ini. Dan bagi keluarga kami yang terkena dan telah berpulang kepadamu, Engkau juga yang menghiburkan keluarga kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu. Kiranya Tuhan memberkati agar gerejamu juga tetap menjadi saksi ya Bapa di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan, supaya kami tetap taat kepada pemerintah, juga GBKP ya Bapa yang harus beribadah di rumah masing-masing dengan segala kegiatan, juga PA dan juga perpulungan jabu-jabu. Tuhan memberkati kami walaupun di rumah, buatlah kami senantiasa tetap berdoa, bersukacita, mengucap syukur kepadamu ya Bapa, berkomunikasi selalu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk pengurus Zaitun, komisi kami, supaya tetap juga setia dengan pelayanannya ya Bapa, dan juga pengurus Zaitun agar sehat-sehat semuanya ya Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di segala pekerjaan dan keluarga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anggota PA Zaitun ya Tuhan, agar senantiasa mereka juga dalam lindungan dan kasih Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Engkau memberkati akan orang tua kami semua, Bibi Nande Jonathan, Mami Nande Okta, Mami Ate Malem, Kakak Nande Fernando Barus, Bapak Emma Ginting, Mami Nande Emma Ginting, begitu juga Bibi Nande Atan Purba, Tigan Olin, Bibi Nande Daniel Sebayang, Nenek Nande Evi Ginting, Biring Diki Ginting, Bibi Nande Indra Sembiring, Mami Nande Simon Sembiring, Bibi Nande Matius Tarigan, Mami Nande Edi Plawi, Nenek Nande Kori Plawi, Bibi Nande Amar, Bibi Nande Eli Ginting, Bibi Nande Sergius Ketaran, Mami Nande Samuel Ginting,
Mama Bapalis Meliala, Mami Nandelis Meliala, Bibi Nande Deviani Sebayang Berbarus. Begitu juga dengan Bapak Tua kami, Bapak Tua Sergius, dan juga Mama Bapalis Diana dan Mami Nandelis Diana. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini yang senantiasa rindu bersekutu di dalam PA Zaitun. Kiranya melalui PA Zaitun ini mereka juga selalu dikuatkan di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk bibi kami, Bibi Nande Sergius, yang kakinya sering kesemutan ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, supaya bibi kami ini kuat berjalan. Terima kasih Bapa, kiranya bibi kami ini juga boleh tetap bersukacita memuji nama-Mu walaupun ada masalah di kaki ya Bapa. Ya biarlah ia percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada kaki bibi kami ini. Kami juga mau berdoa untuk Mami Nande Edi Blawi yang tensinya selalu rendah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat akan mami kami ini. Kiranya Engkau membuat tensi mami kami ini normal ya Bapa, supaya jangan rendah ya Tuhan, supaya jangan sampai pusing ya Bapa. Biarlah kiranya tensi mami kami ini dapat Engkau normalkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bibi Nande Eli Ginting. Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada bibi kami, kuatkan dia ya Bapa. Apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi sakitnya ya Bapa, kiranya Engkau angkat ya Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan bibi kami ini, dan buatlah bibi kami selalu bersukacita, bersyukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan orang tua kami, Bapak Emma Ginting ya Bapa, yang sudah di rumah. Tuhan juga yang memberkati dan menolong supaya melalui istirahat di rumah ini orang tua kami ini juga boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami, Bapak Roy. Tuhan Yesus yang memberkati supaya pemulihan di rumah juga boleh dapat dilaksanakan dan orang tua kami ini juga boleh sembuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menuntun kami selalu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan ya Tuhan, apa yang kami pikirkan, kami perkatakan ya Bapa, biarlah anak-anak-Mu di sekitar kami boleh melihat ciri-ciri yang menjadi pengikut Kristus di dalam hidup kami, untuk selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, dengarlah doa kami ya Bapa pada siang hari ini, karena semuanya ini kami sampaikan ke hadapan-Mu beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Ninta dage. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Breket min man kami nakan cukup ibaswari si sendah enda, alemi min salah kami, bagi nialemi kami salah kalak kempak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Jujur man orang tua kami Zaitun, si engkau mengikuti PA Zaitun Warenda. Tetap dengar kita di rumah, lengah banci kita gawa-gawa. Si pegue pokok doanta, guna bangsa, ras negaranta, gerejanta, bagi pe man kade-kadenta. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerina. Amin.